Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 25073060 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Afnita, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal konseptual saya yang berjudul Pemberdayaan Pendidikan Vokasi Otomotif untuk mendukung SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Latar belakang, yang pertama itu SDG 9 berfokus pada pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur berkelanjutan. Yang kedua, industri otomotif berkembang pesat seiring revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pendidikan vokasi otomotif dibutuhkan untuk menyiapkan SDM terampil dan adaptif. Pertanyaan mendasar yang pertama yaitu bagaimana peran pendidikan vokasi otomotif dalam menyiapkan SDM yang mampu mendukung industri otomotif modern di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, mengapa pendidikan vokasi otomotif menjadi faktor penting dalam pencapaian SDG 9, khususnya pada aspek inovasi dan industrialisasi berkelanjutan. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara lulusan pendidikan vokasi otomotif dan kebutuhan industri? Tujuan penulisan yang pertama yaitu menganalisis peran pendidikan vokasi otomotif dalam pembangunan industri. Pendidikan vokasi otomotif merupakan salah satu sektor pendidikan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan industri nasional. UNESCO tahun 2021 menegaskan bahwa pendidikan vokasi modern harus mampu mengembangkan kompetensi teknis, manajerial, dan digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri. Dalam industri otomotif, perubahan signifikan terjadi pada teknologi mesin, sistem kontrol elektronik, teknologi Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT, dan kendaraan listrik. Oleh karena itu, lulusan vokasi dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Tujuan penulisan yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pendidikan vokasi otomotif. Tantangannya yang dihadapi seperti kesenjangan kompetensi, keterbatasan fasilitas pembelajaran, kualitas instruktur, dan keterbatasan kemitraan industri. Tujuan penulisan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi strategi untuk mendukung pencapaian SDG 9, seperti integrasi kurikulum kendaraan listrik, pemanfaatan IoT dan diagnosa kendaraan, riset terapan mahasiswa. Ringkasan isi pembahasan, perkembangan teknologi otomotif seperti digitalisasi sistem kendaraan, Internet of Things, atau bisa disebut dengan IoT, dan kendaraan listrik menuntut adanya pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran di pendidikan vokasi. Namun, saat ini pendidikan vokasi otomotif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan kompetensi lulusan, keterbatasan fasilitas praktik berstandar industri, kurangnya pelatihan instruktur, serta lemahnya kemitraan dengan dunia industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendidikan vokasi otomotif perlu melakukan inovasi pembelajaran melalui penerapan teaching factor, work-based learning, integrasi kurikulum kendaraan listrik, serta penguatan riset terapan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kolaborasi industri yang kuat, pendidikan vokasi otomotif dapat menjadi motor penggerak inovasi dan industrialisasi berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 9 di Indonesia. Tantangan yang dihadapi, pertama yaitu kesenjangan kompetensi antara lulusan dan kebutuhan industri. Nugroho tahun 2001 mencatat bahwa kesiapan SDM untuk teknologi kendaraan listrik masih rendah. Pembelajaran masih berfokus pada kendaraan konvensional, bukan kendaraan bebas emisi. Yang kedua, keterbatasan fasilitas praktik dan peralatan modern. Fasilitas seperti engineer scanner, dinamometer, dan sistem IoT masih jarang ditemukan di institusi vokasi. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan berkelanjutan instruktur.
Kesimpulannya yaitu yang pertama, pendidikan vokasi otomotif berperan penting dalam mendukung SDG 9. Yang kedua, transformasi kurikulum dan fasilitas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri menjadi kunci keberhasilan. Sarannya yaitu yang pertama, pembaruan kurikulum berbasis kebutuhan industri otomotif modern. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana workshop berstandar industri. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi instruktur secara berkala. Yang keempat, penguatan kemitraan strategi dengan industri otomotif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.